Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan pagi ini kami kesempatan sekali lagi untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu di video ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Pimpinlah kami supaya kata-kata yang kami keluarkan betul-betul dari Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih, berkati Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, pada pagi ini saya akan membahas satu sesi yang dengan judul secara keseluruhan, setelah kita selamat, kita diselamatkan oleh Tuhan, terus kita ngapain? Itu menjadi inti judul secara global. Ya. Tapi saya akan membagi judul itu menjadi 5 bagian, nanti menjadi per bagian selama 30-40 menit, saudara. Saudara, sebelum saya membahas keselamatan, setelah diselamatkan, saya mencoba menjelaskan dulu apa arti keselamatan itu, saudara. Bagaimana manusia bisa diselamatkan, saudara. Saudara, yang pertama-tama saya akan memberikan suatu pengertian bahwa kita diselamatkan itu betul-betul karena anugerah Tuhan. Betul-betul karena kasih karunia kepada Tuhan Yesus Kristuslah kita diselamatkan, bukan usaha manusia. Saudara. Kenapa saya katakan bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia, saudara? Itu semata-mata betul-betul adalah anugerah Tuhan. Alasan pertama, saudara, bahwa semua manusia itu berdosa, saudara. Karena kita lahir dari Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa sebelum berjatuh dosa, memang dia punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Sebelum dia berdosa, tapi setelah dia memakan satu buah larangan yang dilarang oleh Tuhan, disitulah manusia pertama yang jatuh pada dosa. Sehingga dia masuk pada jurang dosa, di mana hubungan dengan Tuhan terputus. Saudara. Dia merasa tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan, dia sebagai manusia berdosa dan dihukum oleh Tuhan. Dan kita sebagai manusia-manusia yang keturunan Adam, secara otomatis mau tidak mau bahwa kita dilahirkan daripada keturunan orang berdosa. Turunan adalah dosa, turunan dosa yang dari sononya sudah berdosa. Sehingga kita semua manusia di sini adalah manusia berdosa semua, tanpa terkecuali. Kecuali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai manusia tidak berdosa. Di luar Tuhan Yesus, saya jelaskan bahwa semua manusia tanpa terkecuali, kecuali Yesus Kristus, semua adalah berdosa. Setelah sehingga kita pada waktu kita mengenal Tuhan Yesus, tidak mungkin kita mengenal Tuhan Yesus dengan kekuatan kita. Bukan dengan kepandaian kita. Kita mengenal Tuhan itu karena betul-betul ada kasih karunia kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu sebelum kita membahas setelah diselamatkan apa terus ngapain, kita akan membahas dulu urut-urutan daripada keselamatan itu apa. Gitu. Itu istilah teologinya adalah ordo solutis. Urutan keselamatan. Setelah kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Kita dilahirbarukan dulu oleh Tuhan. Tidak mungkin manusia mencari Tuhan. Ini berbeda dengan agama lain. Tuhan yang mencari manusia. Karena manusia itu berdosa yang tidak mungkin mencari Tuhan. Sehingga Tuhan itu berinisiatif untuk mencari manusia. Sehingga Tuhan itu melahirbarukan kita. Dilahirbarukan. Baru kita dicelikan mata rohani kita bahwa inilah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kelahiran baru itu lebih dulu, baru terjadi pertobatan. Dulu kita manusia lama yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Seperti contohnya saya sendiri. Tapi setelah dilahirbarukan oleh Tuhan, dicelikan mata rohani kita kepada oleh Tuhan, baru kita sadar
Bahwa kita mengenal Yesus secara serius tuh. Karena Tuhan Yesus sendiri melahirbarukan kita. Secara otomatis kita juga menjadi manusia-manusia mengenal Tuhan Yesus secara serius, saudara. Karena Yesus dia melahirbarukan kita. Setelah pada waktu kita menerima, kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seketika itu juga Roh Kudus masuk pada diri saudara saya. Tanpa pernah menunda. Detik itu juga saudara terima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Secara serius, saudara, saya katakan sebagai manusia Kristen sejati. Di saat itu juga Roh Kudus masuk pada diri saudara saya. Setelah pada waktu Roh Kudus masuk pada diri saudara saya, di situ ada satu perubahan hidup saudara saya. Saudara menjadi anak Tuhan yang mempunyai buah. Itu bahasa teologinya ada satu progressive sanctification. Setelah manusia itu dimasuki oleh Roh Kudus karena pertobatan saudara, di situ Roh Kudus berkarya pada hidup saudara. Membuat saudara itu betul-betul maju, tidak mundur, berbuah makin banyak dan makin banyak. Dan itu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik. Tidak mungkin anak Tuhan setelah menerima Roh Kudus, setelah menerima Yesus Kristus, makin jahat. Tidak mungkin. Maka dikatakan progressive sanctification. Makin menuju ke atas, tidak mungkin makin mundur. Tetapi saudara ingat, bahwa perbuatan baik itu tidak ada andil sama sekali untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hanya iman, only faith atau sola fide yang menyelamatkan saudara dan saya. Bukti daripada saudara diselamatkan oleh Tuhan, itu pasti, saya katakan pasti, muncul perbuatan-perbuatan baik. Tidak mungkin anak Tuhan tidak muncul perbuatan baik. Kalau ada orang mengaku-ngaku saya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mencerminkan sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, alias tidak ada buah, alias tidak ada perbuatan-perbuatan baik, saya yakin dia cuma mengaku secara bibir atau mungkin dia berbohong. Dan dia bukan anak Tuhan. Dia cuma ngaku-ngakuan sebagai terima Yesus, tapi dalam pembuktiannya sebagai anak Tuhan dia tidak terlihat buah dari Roh Kudus, tidak terlihat daripada perbuatan banyak. Dia tidak masuk di dalam kategori anak pilihan Tuhan. Dia cuma cuma sekedar lipstick terima Yesus dengan mulutnya aja, tapi bukan dengan hatinya. Saudara tidak bisa membujuk satu paket, satu urutan teologi, tidak mungkin saudara melepaskan. Dan anak Tuhan sejati itu muncullah perbuatan baik. Ada buah-buah Roh Kudus itu nampak dalam kehidupan saudara saya. Misal saya kasih contoh, dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus sudah berzina. Setelah itu Tuhan Yesus Kristus sebagai saudara akan menjadi progresif. Perlahan-lahan tapi pasti saudara tidak akan berzina lagi. Berbohong, berdosa, macam-macam dosa. Itu akan satu menuju satu progressive sanctification. Naik ke atas, terus naik ke atas. Memang kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi kita menuju kesempurnaan. Sehingga pada waktu kita terima Yesus, betul-betul ada dorongan-dorongan dalam hidup saudara saya itu membuang dosa semaksimal mungkin itu akan nampak. Tidak mungkin anak Tuhan tidak membuang dosa. Pasti dia bencinya pada dosa, membuang dosa dengan semaksimal mungkin, dengan serius. Tapi pertanyaannya saudara, dan saya seringkali orang terjebak dalam kondisi perfeksionisme. Dia ada selalu mengatakan, saudara kalau terima Yesus Kristus, saudara menjadi orang yang sempurna, tidak berbuat dosa lagi, itu satu ajaran juga salah. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah terima Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa jatuh pada dosa.
Tapi kita tidak bisa hidup dalam dosa. Saudara, apa sih bedanya antara jatuh dosa dan hidup dosa? Ini sangat penting sekali, saudara. Karena mengingat saudara, saya seringkali jangan terjebak pada sisi kanan, jangan terjebak pada sisi kiri. Kita bisa jatuh pada dosa. Saya katakan bisa ya, bukan harus ya. Perhatikan kata-kata saya, jangan pernah dipelintir banyak orang. Kita bisa jatuh pada dosa, bukan harus. Kita manusia berdosa, kita memang secara de facto, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, karena sudah terima Yesus Kristus. Hukuman sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi secara de jure, kita tuh manusia masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Sekitar kita, lingkungan sekitar, semuanya berdosa. Sehingga secara de jure kita bisa jatuh. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak bisa hidup dalam dosa. Pada waktu kita jatuh pada dosa, Roh Kudus tidak akan diam, dia akan bekerja bagi saudara saya, dia akan mengingatkan saya. Iman, hati-hati. Dan pada waktu saya ditegur oleh Tuhan, saya akan melompat dengan serius. Saya bukan seperti babi yang terus mendekam dalam lumpur yang menikmati dosa. Tidak mungkin anak Tuhan menikmati dosa. Dia akan secara letterlek seakan dia melompat pada dosa, dia sadar bahwa dia jatuh pada dosa. Saudara, tidak mungkin anak Tuhan dibiarkan oleh Tuhan untuk hidup dalam dosa. Saya tidak yakin kalau anak Tuhan tuh seringkali berselingkuh sehingga akhirnya memutuskan untuk kawin lagi dua dan sebagainya. Karena dia mengatakan, ini satu kehidupan saya tidak mungkin terhindar. Saya kok tidak yakin. Karena pada waktu dosa-dosa kecil itu muncul, saudara. Misalnya saudara waktu mengadakan pendekatan, ini saya kasih contoh secara gamblang ya. Kalau saudara sudah tahu itu menjurus pada sesuatu yang jahat, dosa-dosa kecil itu akan dikuasai oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Tuhan. Hati-hati Pak Liman, jangan sampai pergi dengan ini secara sendirian. Hati-hati, hati-hati. Dan itu sebagai anak Tuhan mesti merespon. Memang kadang-kadang kita tidak bisa apa, tapi pada itu tahu sadar, dia tidak akan melakukan sesuatu hal itu. Tidak mungkin istilah Surabaya itu anak Tuhan kebablasan. Nggak mungkin. Karena anak Tuhan sudah dipilih, Tuhan ada rel kereta api seperti 2 rel itu. Tidak mungkin jatuh di luar rel itu. Jatuhnya cuma terkondisi cuma mantul, tapi tidak mungkin keluar daripada jalur kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan menjaga. Gitu. Tidak mungkin anak Tuhan tidak dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah ngomong, aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan membimbing engkau. Dikatakan kita sudah ikut pada Tuhan Yesus, itu secara otomatis bahwa Tuhan Yesus itu gembala kami. Kami hamba, kasarnya adalah hamba-hamba atau domba-domba. Tuhan Yesus adalah gembala yang begitu agung, begitu setia dan begitu adil. Gembala yang pasti mendengar suara dombanya. Dan domba yang baik pasti mendengar suara gembalanya. Dan gembala kita Yesus Kristus itu gembala yang begitu luar biasa, memperhatikan seluruh keadaan anaknya detail demi detail, saudara. Yang saya katakan berulang-ulang, saudara. Tuhan itu selalu memperhatikan keadaan domba-dombanya. Jika dia menjaga kita tuh, sebagaimana kita dijaga terus oleh Tuhan. Jangan sampai kita melampaui daripada sesuatu yang tidak baik. Sehingga saya katakan, sekali Tuhan pilih kita sebagai anak Tuhan, keselamatan tidak akan pernah hilang.
Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan sejak dunia sebelum dijadikan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Sehingga saya menganut satu doktrin bahwa keselamatan tidak mungkin hilang. Tapi bukan berarti bahwa keselamatan tidak bisa hilang, kita ugal-ugalan berbuat dosa. Nggak mungkin anak Tuhan berpikir demikian. Karena ada orang bilang, enak aja Pak Liman sekali selamat tetap selamat. Kalau kita berbuat dosa apapun juga kan kita tetap selamat. Saudara nggak bisa begitu cara. Jangan sampai terjebak pada ekstrem kanan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nanti akan babak kedua, babak ketiga saya akan berbicara ngapain dulu setelah diselamatkan, itu persoalannya. Nggak mungkin kita kehilangan keselamatan karena Tuhan sudah memilih. Saudara, saya jelaskan secara sepintas ya. Kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi anak pilihan, Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Berdaulat, semuanya serba maha. Sehingga pada waktu Tuhan memilih seseorang, misalnya memilih saya, tidak mungkin meleset Tuhan memilih saya. Karena Tuhan yang memilih. Kalau manusia memilih, mungkin bisa meleset, saudara. Misalnya saudara terima pegawai, saya sering kali terima, dulu punya tukang, punya apa, kelihatannya pertama-tama bagus sekali, punya pegawai, bagus sekali, 2 bulan, 3 bulan, bagus. Sangat bagus, tiba-tiba 2 tahun terjadi penyelewengan. Teman saya milih orang ini paling bagus, Pak Liman, ini keuangan, direktur keuangan saya paling bagus, jujur luar biasa. Itu 2 tahun lagi, ternyata Pak Liman yang saya bicarakan tadi, ternyata dia nyeleweng. Saya salah pilih, dulu tuh buahnya setengah mati. Sampai saya betul-betul percaya serius. Tapi begitu 2 tahun terjadi penyelewengan, sehingga saya mengalami kerugian. Itu manusia. Pilihan manusia bisa salah. Bisa terjebak oleh suatu klise, terjebak oleh suatu casing. Tapi kalau Tuhan memilih, tidak mungkin pernah salah. Di dalam ayat mengatakan rencanamu tidak akan pernah gagal, Tuhan. Apa yang kau perbuat tidak mungkin pernah gagal. Karena Allah kita Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Tuhan. Jika dia sekali memilih, tidak mungkin terjadi suatu kehilangan keselamatan. Dan kita sebagai anak Tuhan sudah dipilih oleh Tuhan. Pasti kita memikirkan Tuhan. Yang saya jelaskan tadi bahwa tidak mungkin pada waktu Tuhan pilih saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tidak akan pernah mungkin. Ada satu paket. Tidak mungkin kita bicara, sekali selamat kok sudah berbuat dosa, nggak mungkin. Sudah ingat pada waktu kita berbuat dosa, yang seringkali saya khotbahkan bahwa Allah itu mengampuni saudara dan saya. Apapun dosa saudara diampuni. Tapi seringkali saya ingatkan pada saudara saya, Allah juga Maha Adil. Jangan lupa saudara cuma memberitakan pengampunan tapi tidak memberikan keadilan. Pada waktu kita dihajar itu keadilan muncul. Kita dihajar, bukan kita dihukum. Tidak mungkin kita dihukum. Karena hukuman sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi pada waktu kita berbuat dosa, kita dihajar sebagai anak Tuhan. Ajaran Tuhan itu pasti sakit. Orang tua pun kalau sama anak, tidak pernah menghajar, saya yakin bahwa dia orang tua yang tidak betul. Bukan menghajar secara berlebihan ya. Dikatakan apa gunanya rotan. Apa gunanya gada gitu. Semua itu untuk memukul, tapi memukul dengan cara yang baik sehingga anak itu bisa sadar. Dan orang tua yang baik pasti mengajar anaknya supaya anak itu bertobat dan kembali jalan yang benar. Kalau ayah tidak karuan, ibu tidak karuan, membiarkan saja tuh. Dan itu bukan ibu yang baik. Dan kita Yesus Kristus pada waktu mengajar kita, kalau kita diajar oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita tuh masih dianggap anak oleh Tuhan.
Coba jangan pernah putus asa pada waktu diajar oleh Tuhan. Kita berbuat dosa, kadang-kadang kita menyadari bahwa kita diajar Tuhan itu, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sudah dihajar oleh Tuhan. Menandakan saya itu masih ada di dalam level kedaulatan Tuhan, masih dalam level penyertaan Tuhan. Kalau dibiarkan, saudara, nggak pernah diapa-apa, no. Berbuat gini ya dibiarno, dibuat begitu ya biarno. Saya rasa ya saudara tambah mungkin tambah parah, saudara. Makanya saya pernah berdebat dengan seorang liberal, sudah cerita apa belum ya? Pada waktu orang liberal itu mengatakan ada banyak jalan menuju ke surga. Dan saya mengatakan hanya Yesus Kristus lah jalan menuju ke surga. Tapi orang liberal itu mengatakan ada banyak jalan menuju ke surga. Dan saya katakan, kenapa saya memilih Tuhan Yesus itu, memilih Kristen sebagai agama saya, dan mengatakan Yesus itu adalah juru selamat bagi saya. Walaupun secara normal saya tidak enak. Dulu pada waktu saya menganut agama lain, di luar kekristenan, saya berbuat dosa apapun dibiarkan, bahkan diizinkan, bahkan tidak pernah dipukul, tidak diapa-apakan, dibiarkan. Memang kelihatannya enak, makin enak secara fisik, secara material enak. Tapi kalau sudah bicara mengenai ikut Tuhan, dikatakan pikul salib dan sangat kiri, setiap perbuatan-perbuatan dengan Tuhan hajar. Dan itu tidak enak. Betul-betul tidak enak. Tapi kami yakin mutlak kenapa saya bertahan. Karena saya yakin mutlak bahwa Yesus itu satu-satunya jalan menuju ke surga. Sehingga saya akan membawa berkat bahwa ini lebih dulu supaya saudara arti keselamatan itu apa, saudara. Saudara kalau sudah bicara keselamatan sebelum apa, terus ngapain, saudara? Coba saudara pikirkan lebih dulu konsep ini, saudara. Saya seringkali yang saya bercerita, seringkali kalau saya menyiapkan khotbah, saudara, saya seringkali bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kau pilih aku? Itu berulang-ulang saya khotbahkan, saudara. Karena saya merasa bersyukur kepada Tuhan itu luar biasa, saya dipilih oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan saya mesti berpikir kepada Tuhan. Bagaimana saya menyenangkan Tuhan? Bagaimana hidup saya itu membuat Tuhan itu bangga, tersenyum, dan macam-macam. Sehingga tidak mungkin pada waktu anak Tuhan sudah diselamatkan, dia tidak berbuat baik, tidak mungkin. Dan itu ada di dalam suatu koridor Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan anaknya sampai tergeletak, dikatakan bulu yang terkulai pun tidak dipatahkan, ya, itu. Sumbu yang pudar pun tidak akan pernah dipadamkan. Bayangkan, tuh, kita itu seperti bulu yang terkulai. Katanya mau jatuh, tidak kuat, tapi nggak jatuh. Karena Tuhan yang menopang. So, di dalam menangani dosa tidak gampang, saudara. Semua manusia punya kelemahan. Tidak mungkin manusia tidak punya kelemahan. Saya punya kelemahan. Bu Eni punya kelemahan, Pak Badi punya kelemahan, semua punya kelemahan. Dan untuk mengatasi kelemahan itu, saudara, apa dengan kekuatan saudara sendiri? Nggak mungkin. Setan itu katakan lebih pandai daripada kita. Dia akan mengotak-ngatik kita dengan berbagai macam cara yang liciknya luar biasa dan pandainya luar biasa. Kita tuh menghadapi setan dengan kekuatan sendiri, nggak pernah mungkin terjadi. Untung kita punya Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, selalu memberikan topangan. Memberikan kekuatan pada waktu kita digoda, pada waktu kita menghadapi ego kita, pada waktu kita menghadapi daging kita. Semua itu ditopang oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jika bukan Tuhan yang menopang, saudara, tidak akan pernah mungkin sudah mampu mengatasi dosa.
Saya jamin di dalam video saya mengatakan tidak akan pernah bisa manusia mengatasi dosa tanpa pertolongan Tuhan. Karena hidup kita tuh mutlak tergantung pada belas kasihan Tuhan. Dikatakan pada Paulus, hidupku ini bukan aku lagi, tapi engkau yang hidup dan hidup aku. Sehingga Paulus punya keyakinan mutlak. Di tengah-tengah dia bergumul dan kelemahan-kelemahannya, dia tetap punya keyakinan justru di dalam kelemahan ada kekuatan. Bukan berarti kita terus terjun pada kelemahan, enggak. Tapi justru karena kelemahan itu kita merasakan anugerah Tuhan itu secara luar biasa. Ada sparring partner. Makin saudara tinggi kelas tinjunya, sparring partnernya makin tinggi. Saudara kelas rendah, sparring partnernya rendah. Saudara naik lagi tinggi, sparring partnernya lebih tinggi. Naik lagi lebih tinggi lagi sparring partnernya. Itulah gambaran kita sebagai anak yang diselamatkan. Kita makin diberi tanggung jawab oleh Tuhan makin besar, di situ ujian makin besar. Saudara, kalau ujian SD gampang, ujian SMP makin sedikit sulit, SMA ada kesulitan, S1 sulit, S2 makin sulit, S3 paling sulit. Tapi justru ujian-ujian itu saudara lalui, saudara, dengan tujuan saudara bisa mendapatkan satu mahkota di sana. Dan itu saudara harus kuat, saudara, sebagai anak Tuhan. Sebelum kita menuju pada apa yang kita lakukan, kita akan terus mencoba menggali doktrin keselamatan dengan serius, saudara. Supaya saudara sadar bahwa saudara dipilih itu anugerah Tuhan. Dan saudara merasa orang yang paling beruntung. Orang yang paling meraih mujizat besar pada saudara dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga saudara tidak akan pernah menyia-nyiakan keselamatan. Saudara tidak mungkin sekali selamat, tetap selamat. Saudara akhirnya berbuat sesuatu enaknya saja. Melakukan sesuatu dosa, tidak korban dengan doktrin. Sekali selamat. Enggak mungkin seperti itu. Jika orang memfitnah saya seperti itu, dia tidak mengerti arti keselamatan. Dia belum anak Tuhan. Kalau sebagai anak Tuhan, pasti, saya yakin, saya katakan pasti menyenangkan Tuhan. Fokusnya itu pada Tuhan. Kasih mula-mula itu nampak terus ada pada diri seseorang. Dan saudara kalau saya anak Tuhan, saya yakin saudara mempunyai suatu kasih yang mula-mula terus muncul dalam hidup saudara saya. Seperti saudara menikmati pada waktu saya pada waktu pertama kali terima Yesus Kristus, saudara. Sebagai Tuhan pertama kali saya terima Yesus. Waktu itu menggebu-gebunya saya. Belajar firman dengan serius karena saya merasakan cinta mula-mula kepada Tuhan. Cintanya pada Tuhan itu serius sekali sehingga saya banyak belajar firman Tuhan. Makin mengenal firman Tuhan, makin cinta pada Tuhan. Itu dinamakan cinta mula-mula. Dan kita sebagai anak Tuhan mesti harus mengalami seperti itu. Katakanlah kasih contoh ya, Bapak ya, contoh ini secara logika supaya saudara bisa mengerti. Kalau saudara pacaran lah, saudara nggak sabar, sudah tidak pernah pacaran, ini kan sudah menikah semua. Lu coba ingat pada waktu pacaran. Bagaimana sikap saudara pada pacaran? Sangat memperhatikan pasangannya. Sangat memperhatikan karena sudah cinta. Cinta mula-mula, cinta pertama. Bahasa begitu janji sama pasangannya, seolah-olah saudara begitu memperhatikan. Saya ingat dulu pada waktu saya kerja di Madura, begitu janjian dengan nyonya saya Surabaya itu kapal feri sudah berangkat kira-kira 1 menit saya lompat. Karena saya takut sekali mati untuk saking takutnya saya untuk tidak menepati janjinya. Saudara, itu bukan saya berani, saudara. Kalau saya sekarang saya mikir gila ya. Saya mikir ada waktu kapal saya 1 meter saya lompati kok berani. Saya nggak membayangkan. Tapi waktu dulu itu saya lompati betul-betul. Kalau saking takutnya, saudara, untuk tidak menepati janjinya. Saudara, itu gambaran kita. Sebagai anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan, apapun saudara lakukan. Termasuk melompat kapal yang 1 meter,
Tapi sudah keluar daripada jalur jembatan satu meter saya lompat sudah. Kalau meleset bagaimana dong? Mati kan. Tapi saya nggak mikir. Karena saya betul-betul respect pada pasangan saya. Jangan sampai meleset janjinya, berusaha semaksimal mungkin bagaimana menyenangkan dengan tindak tanduk, dengan macam-macam. Apakah semua itu ada dalam diri saudara sekarang sampai sekarang? Itu masalahnya. Apakah cinta saudara dengan Tuhan mula-mula itu sampai sekarang terjadi? Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Hasil mula-mula itu sudah diselamatkan oleh Tuhan itu betul-betul mencintai Tuhan secara otot. Sehingga semua apa menjadi integritas saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara, apapun kehidupan masyarakat saudara, semua itu dipikirkan untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Karena saudara sudah diselamatkan. Bagi saudara di atas sekian miliar manusia di dunia, saudara dipilih oleh Tuhan selamat. Ini adalah mujizat di atas segala mujizat. Ini hadiah dan segala hadiah yang tidak dapat dibandingkan dengan harta apapun. Dan kalau sudah sadar itu harta yang begitu luar biasa. Kalau sudah sadar bahwa itu mujizat yang luar biasa, Tuhan saudara kan pasti berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Nanti akan saya bicara dengan video kedua. Apa yang harus kami kerjakan untuk Tuhan setelah kita selamat? Dalam video pertama ini kita membahas dulu, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan cinta pada saudara saya. Sehingga sebagai anak Tuhan tidak mungkin menyia-nyiakan cinta Tuhan. Saudara, kalau saya dibaiki, ini aja baik sekali pada saya. Masa saya memberikan yang terjelek pada Leni? Gak mungkin. Itu secara logika akal manusia. Begitu baiknya saya dengan Leni sangat memperbaiki persahabatan yang baik. Masa kan kita mau menghina Leni, mau fitnah Leni? Itu logika akalnya tuh. Secara logiknya. Tuhan tuh begitu cinta pada saudara saya. Siapa saya tidak mengenal Tuhan Yesus? Semua itu karena Tuhan. Saudara menghirup udara pun karena Tuhan. Saudara diberi kesehatan itu karena Tuhan. Saudara berikan kemampuan berpikir itu karena Tuhan. Tidak ada satu pun kehidupan saudara tanpa Tuhan. Tidak ada. Bangun tidur pun butuh Tuhan. Tidur pun butuh Tuhan. 24 jam Tuhan jaga saudara dan saya. Saudara terhindar pada bahaya celaka. Saudara tinggal bahaya penyakit. Tidak semuanya saudara. Walaupun saudara menderita pun Tuhan masih berikan jalan keluar. Kalau sudah punya konsep seperti itu, saudara, sudah betul-betul menghayati siapa kasih saya ini. Seperti Tuhan mengatakan siapa sih saya di Tuhan, sampai Tuhan tolong saya. Itu Daud pernah dalam Mazmurnya mengatakan, Tuhan aku ini siapa? Tapi Tuhan begitu baiknya pada keluargaku. Dan itu ada konsep pikiran yang benar, saudara. Bahwa kita sebagai anak Tuhan yang mempunyai satu konsep pikiran yang benar, kita mesti berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin anak Tuhan hidup dalam perjinaan, menikmati perjinaan, rasanya enak, enggak mungkin. Enaknya berbohong, terus berulang-ulang berbohong, enggak mungkin. Kalau terus berbohong, terus berzina, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Karena tidak akan nampak buahnya. Ada satu pertumbuhan di sana, satu progresif naik ke atas. Bukan berarti tidak berbuat dosa lagi, enggak. Saya katakan ada satu progresif. Ada tingkatan yang terus menuju kesempurnaan. Walaupun tidak pernah mencapai sempurna. Saudara, biarlah khotbah yang singkat ini, saudara, membawa arti bahwa saudara sudah diselamatkan. Setelah itu, seperti pertanyaan kepada Paulus, saudara,
Pada waktu Paulus diberikan pertobatan oleh Tuhan, satu pertanyaan kepada Paulus kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Tuhan mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya, yang kau sia-siakan. Pertanyaan itu muncul dalam diri Paulus. Kalau pertanyaan juga muncul bagi saudara saya, siapakah engkau Tuhan? Begitu mencintai saya, kenapa kau memilih saya? Apa pertanyaan tidak muncul untuk Paulus muncul dalam apa Kisah Rasul 22 adalah ayat 6 sampai 10. Sudah bisa baca sendiri. Di situ Rasul Paulus bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Apakah saudara tidak pernah bertanya demikian? Pertanyaan kedua kepada Paulus, setelah saya diselamatkan, Tuhan, apa yang aku kerjakan untuk engkau Tuhan? Itu pertanyaan Paulus. Bukan judul khotbahnya ada satu firman. Cuma dia dalam Kisah Rasul 22 6 sampai 10. Itu judul khotbah saya. Pertanyaan kedua itu muncul pada di Paulus. Paulus mengatakan, setelah aku diselamatkan oleh engkau, apa yang aku lakukan untuk engkau Tuhan? Itu pertanyaan daripada diri Paulus. Dan pertanyaan ini muncul, saudara. Dan pertanyaan itu sampai sekarang relevan bagi saudara saya. Jika saudara tidak punya pertanyaan-pertanyaan seperti Paulus, saya yakin saudara belum diselamatkan. Kalau model orang diselamatkan, pasti punya pikiran-pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Pasti dia berusaha semaksimal mungkin seperti Paulus. Begitu dia diselamatkan tanpa menunda waktu, tanpa jeda, tanpa dia akan lain kali waktu lagi kita akan berbeda. Seketika itu juga dia langsung genjot, saudara. Dalam kehidupan sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Itu model saudara dan saya seperti itu. Inilah Paulus, saudara. Pada waktu saudara sudah yakin sudah diselamatkan oleh Tuhan sebagai anak Tuhan, jangan pernah menunda. Jangan pernah kapan-kapan aja lah kalau sudah tua. Kapan-kapan aja lah kalau ada waktu. Kapan-kapan aja lah kalau aku udah repot sehingga saudara, pekerjaan Tuhan tidak bisa digitukan. Cuma sekedar dikatakan dua hukum Taurat kau mengasihi aku dengan segenap. Bayangkan segenap. Bukan kamu ngasih separuh, enggak. Segenap tuh 100%. Kamu dua hukum Taurat di press jadi dua hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan kekuatanmu. Kasihlah manusia dengan segenap jiwamu. Coba segenap, seperti kamu kasih diri sendiri. Tidak ada kasihlah Tuhan dengan separuh, dengan seperempat akal budi dan tidak segenap. Jadi saudara, akhir khotbah saya saudara, mau pesan bahwa ayolah kita berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Melayani Tuhan, nanti akan memberikan pada video kedua apa kita lakukan untuk Tuhan. Setelah kita menjadi anak Tuhan. Bila firman yang singkat ini saudara, Bapak saudara sadar bahwa saudara sudah diselamatkan. Dan setelah diselamatkan, what next? Apa kemudian? Apakah seorang nganggur? Apakah seorang orang yang giat? Atau menjadi orang apa? Bila firman yang singkat bahwa saudara makin sadar bahwa saudara sudah diselamatkan dan Tuhan tidak akan mungkin gagal. Tuhan tidak akan mungkin salah pilih. Tuhan pasti selamat, tetap selamat. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami sudah bicara mengenai arti keselamatan sebelum kita menuju pada the next. Apa kita lakukan setelah kita selamat. Bila kita sadar bahwa keselamatan itu betul-betul anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Hanya iman yang menyelamatkan. Tapi iman harus dibuktikan dengan satu sikap perbuatan baik yang nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Bapak.
Berkatilah Tuhan acara dengan baik, bila Tuhan akan menolong. Pada waktu orang mendengar kemudian firman Tuhan, mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur dan saya katakan amin.